Kisunda menceritakan kampungku. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama satos lami ente aya lanjutan episode pembahasan kosakata kamus bahasa Sunda. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi, mudah-mudahan continue ya ke depannya. Di sini kita fokusnya ditujukan untuk teman-teman yang bukan native pengguna bahasa Sunda. Artinya teman-teman pendatang atau teman-teman di luar suku Sunda yang ingin belajar bahasa Sunda dalam pemakaian sehari-hari. Kita mulai dengan belajar dari kamus bahasa Sunda. Kita mulai dari huruf A sampai nanti ke huruf terakhir ya. Nah, di urutan ke-12 atau episode ke-12 ini kita belajar tentang kata acan. Apa itu artinya acan? Akan kita bahas pada video kita kali ini. Untuk lebih memudahkan komunikasi, sengaja saya memakai bahasa Indonesia, kadang-kadang campur dengan bahasa Sunda, tapi dengan tujuan untuk memudahkan bagi pengguna bahasa di luar bahasa Sunda. Tapi teman-teman tos biasa ngangge bahasa Sunda, mangga biasa nyimak channel iya. Tapi untuk teman-teman yang bukan native bahasa Sunda bisa belajar dengan lebih enak di sini karena penyampaiannya dalam bahasa Indonesia. Oke, gitu teman-teman. Apa itu acan? Kita bahas langsung aja ya. Acan ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya belum. Nah, belum apa? Lebih afdol kalau kita bikin contoh kalimatnya biar lebih terasa dan enak dipraktekkan dan juga di listening atau didengarkan di percakapan sehari-hari ya. Oke, contohnya begini. Manehna acan indit ke sekolah. Kalau manehna ini artinya orang ketiga, dia gitu ya, bisa cowok, bisa cewek, bisa laki-laki, bisa wanita. Acan belum. Indit itu pergi. Kalau K hampir sama ya, ke cuman beda vokal aja. K itu dalam bahasa Indonesia ke. Sekolah itu sekolah, tinggal pakai H dan A-nya jadi E ya, sekolah. Jadi kalau misalkan ada orang Sunda bilang manehna acan indit ke sekolah dalam bahasa Indonesia, artinya dia belum pergi ke sekolah. Gampang ya. Nah, yang kedua, boro-boro nyobat wawuh ge acan. Boro-boro itu dalam bahasa Indonesianya ya kayak semacam jangankan lah. Nyobat asal kata dari sobat. Jadi nyobat itu dalam bahasa Indonesia berteman, sama dengan berteman, kata asalnya teman. Jadi sobat Sunda, teman bahasa Indonesia. Kalau pakai NY nyobat artinya jadi berteman ya. Jadi NY ini bisa punya arti ber. Nah, agak unik ya bahasa Sunda. Kemudian wawuh itu kenal. G itu ya pendek ya, cuma 2 huruf. G itu pun atau juga atau jua. Nah, acan belum. Jadi kalau ada orang Sunda bilang boro-boro nyobat wawuh ge acan, itu artinya jangankan berteman, kenal pun belum. Makanya kita kenalan ya. Oke, di channel Kisunda Tea ini mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang baru belajar bahasa Sunda atau mungkin teman-teman yang pindah dari luar pulau kemudian masuk area Jawa Barat, kemudian ada anaknya atau lingkungannya di situ memakai bahasa Sunda atau anaknya di sekolah belajar bahasa Sunda. Mungkin di channel ini bisa kita pelajari bahasa Sunda dari dasar dulu, dari kata per kata, juga nanti dicampur dengan misalnya nama-nama panggilan. Kita sudah buat nama-nama binatang, misalnya nama-nama bunga dalam bahasa Sunda. Nah, silakan teman-teman cek aja di video kita, channel YouTube Kisunda Tea. Silakan di subscribe untuk memudahkan sehingga teman-teman nanti biasa dapat notifikasi kami aya video nu enggal. Artinya silakan di subscribe bila teman-teman ingin mendapatkan notifikasi bila ada video-video terbaru dari channel YouTube Kisunda Tea. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisunda menceritakan kampungku.